Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan rahmat dan ridhonya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wallah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas secara sederhana tentang Manunggaling Kaula Gusti. Dalam diri kita ini ada dua ruh sebenarnya. Jadi dalam diri kita ini sudah saya jelaskan bahwasanya diri kita ini tersusun dari fisik, psikis, emosional, intelektual, dan ruh. Emosional atau amarah itu nanti ada 4, nanti dibahas di video yang lain. Kemudian ruh itu ada 2. Yang pertama ruhul hayati atau ruh kehidupan, dan yang kedua ruhul kudus. Ruhul hayati ini yang menggerakkan ekosistem atau yang menggerakkan fungsi tubuh kita. Sedangkan ruhul kudus lebih kepada kesadaran kita. Sederhananya begini. Ketika kita tidur, kita hidup tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada saat kita tidur, itu yang ada dalam tubuh kita adalah ruhul hayati. Sedangkan ruhul kudusnya keluar. Nah, ketika orang meninggal, itu ruhul kudusnya itu nggak bisa masuk karena ruhul hayatinya itu kehabisan kontrak gitu loh. Sehingga ruhul kudus tidak bisa masuk karena ruhul hayatinya sudah habis kontrak. Itulah orang meninggal seperti itu. Nah, Manunggaling Kaula Gusti itu sebenarnya kita pahami secara sederhana saja. Tidak usah berbelit di era milenial seperti ini. Jadi begini sajalah. Yang pertama prinsipnya, tidak ada penyatuan, tidak ada peleburan murni antara kholik dan makhluknya. Walaupun ruhul kudus kita dari Allah memang benar. Tetapi ketika sudah menjadi makhluk, maka tidak mungkin ada penyatuan antara ruhul kudus yang ada pada kita dan ruh Allah, itu tidak mungkin ada penyatuan. Tetap dua hal yang berbeda. Nah, ini saya ngobrol ini pakai ruhul kudus karena saya sedang terjaga. Kalau saya tidur, saya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Dua entitas yang berbeda ini tidak mungkin bisa disatukan. Nah, maka Manunggaling Kaula Gusti secara sederhana mari kita pahami begini sajalah. Totalitas kepasrahan kita kepada Allah sehingga hidup kita ini menyerahkan diri kepada Allah dan bersedia bertawakal untuk menjadi af'alnya Allah gitu loh. Allah menghendaki kita menjadi Allah memiliki sifat Rahman, maka kita pun harus memiliki sifat Rahman. Allah memiliki sifat Rahim, maka kita pun harus memiliki sifat Rahim gitu. Jadi semua aktivitas hidup kita ini digerakkan oleh kehendak Allah gitu loh. Menafikan atau meminggirkan kehendak pribadi. Jadi sebenarnya sederhana Manunggaling Kaula Gusti itu. Manunggalingnya itu dalam konteks af'al atau sifat, kecuali sifat al-mutakabir ya. Dalam Asmaul Husna saya sudah menjelaskan bahwasanya sifat al-mutakabir tidak boleh digunakan oleh manusia. Nah, jadi Manunggaling Kaula Gusti ini sebenarnya lebih kepada penyatuan af'al gitu loh. Keseiringan af'al, keseiringan kehendak, keseiringan sifat gitu. Jadi antara kholik dan makhluknya seiring sejalan dalam sifat maupun af'al gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan merupakan kehendak Allah, merupakan sifat Allah gitu loh. Itu secara sederhana begitu saja sebenarnya. Itu Manunggaling Kaula Gusti secara sederhana begitu. Jika kita sudah melakukan kepasrahan total terhadap kehendak Allah, terhadap sifat Allah, maka nanti spirit kita yang akan bangkit gitu loh. Itu yang nanti yang akan dinamakan dengan
sukma nguntarogo, atau roh yang membungkus jiwa, roh yang membungkus raga. Kenapa demikian terjadi? Karena gitu loh, salah satu cara untuk bisa menyatukan af'al, menyatukan sifat dengan Allah, itu kita harus terus mengingat Allah gitu loh. Orang yang kehidupannya, orang yang aktivitasnya selalu seiring sejalan dengan kehendak Allah, dengan sifat Allah, maka otomatis dia akan selalu mengingat Allah gitu loh. Karena apa? Karena untuk makanan kan sudah saya jelaskan. Fisik itu makanannya nasi. Nah, kalau spirit atau ruh itu makanannya kan zikir. Jadi awal pertama untuk bisa melakukan kepasrahan total ya zikir itu. Gitu. Zikir dalam setiap waktu, setiap menit, sehingga kita dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam ruh kita itu memasrahkan total terhadap kehendak Allah gitu. Jadi zikir untuk proses pemasrahan total lah gitu intinya terhadap kehendak Allah, terhadap sifat-sifat Allah. Nah, seperti halnya saya Siti Jenar, itu kan merupakan salah satu kiblat ya. Saya Siti Jenar Al-Halaj, Siti Jenar mengatakan ingsun Allah. Perlu saya tegaskan ya, saya Siti Jenar ketika dia mengatakan bahwa ingsun adalah Allah, Allah marah gitu loh. Aslinya Allah marah. Al-Halaj demikian juga gitu. Ketika dia mengklaim bahwa dirinya Allah, Allah marah gitu loh. Apapun alasannya Allah marah. Dan saya pastikan bahwasanya Syekh Siti Jenar tidak menembus langit. Spiritual Syekh Siti Jenar yang sebegitu tingginya tidak menembus langit karena dua hal. Satu, konsep manunggaling kalau gustinya kebablasan. Gitu loh. Dia mengatakan ada peleburan. Yang kedua, dia meninggalkan syariat. Orang-orang terutama di Nusantara, terutama di Jawa, itu spiritnya sudah tinggi sebelum Islam datang. Nah, Syekh Siti Jenar ini sebenarnya spiritnya sangat tinggi. Tapi karena dua hal tadi, mengklaim penyatuan, mengklaim peleburan antara ruhnya dengan ruh Allah, dan tidak melaksanakan syariat, dia tidak menembus langit. Allah komplain gitu. Gusti Allah komplain, tidak bisa, tidak ada penyatuan antara Khalik dan makhluk, tidak ada. Yang ada adalah keseiringan, kesejalanan, penyatuan dalam af'al gitu loh. Kehendakmu, kehendakku gitu loh, sederhananya begitu. Sifatku harus jadi sifatmu juga gitu. Sederhananya manunggaling kaulo Gusti seperti itu. Ya. Kenapa ini saya tekankan? Karena saya khawatir ke depan ini adalah era kebangkitan spirit. Saya sudah bahas di Cokro Manggilingan. Kedepannya adalah era kebangkitan spirit. Tetapi jika salah, ini maka akan mengulang kesalahan yang lalu. Jadi kembali perlu saya tegaskan bahwasanya manunggaling kaulo Gusti itu bukan penyatuan antara Khalik dan makhluk. Tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak akan ada penyatuan. Tidak ada penyatuan zat antara Khalik dan makhluk. Walaupun ruh kita dari Allah, iya, ruh kita dari Allah. Yang bisa disatukan, yang bisa diseiringkan, sejalankan adalah af'al Allah. Kehendak Allah dalam perbuatan kita, dalam lisan kita, dalam aktivitas kita itu bisa. Sifat-sifat kita itu bisa. Kecuali satu sifat al-mutakabbir, itu tidak boleh. Di Asmaul Husna saya sudah bahas bahwasanya 99 sifat atau nama Allah boleh kita gunakan, boleh kita praktekkan, tetapi satu tidak boleh. Al-mutakabbir itu tidak boleh digunakan. Itu khusus baju kebesaran Allah. Itu, maka dari itu saya menghimbau, mari kita sama-sama memahami hal ini dengan rasional, dengan objektif gitu loh. Walaupun ini ruangnya spiritual, tapi harus rasional. Harus rasional. Karena kebenaran itu memang bisa ditentukan dengan spirit, intelektual, dan juga religi. Maka sekali lagi, bagi yang mempelajari spirit, satu, manunggaling itu bukan dalam zat, tidak mungkin. Yang kedua, manunggaling itu adalah dalam af'al atau sifat, dalam af'al dan sifat. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan syariat gitu.
Karena syariat juga merupakan perintah Allah. Yang ketiga, saya berani pastikan bahwasanya Syekh Siti Jenar tidak tembus ke langit karena spiritnya, walaupun dia sangat tinggi. Syekh Siti Jenar itu adalah orang yang memiliki spirit paling tinggi. Dia Guru Soekarno. Tapi kenapa tidak tembus? Karena itu, menyatakan peleburan dan meninggalkan syariat. Terima kasih, demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.